Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala aydan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua dapat berkumpul di tempat yang alhamdulillah insyaallah penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di awal khutbah ini khatib hendak berwasiat, khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk kita semua para jemaah sekalian, untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa adalah kunci sukses, bahagia, selamat, beruntungnya kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Maka pada kesempatan khutbah ini kita akan lebih memahami akan hubungan iman dan takwa dan pentingnya menjaga iman dan takwa di tengah tantangan zaman. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Iman dan takwa adalah dua hal yang sangat luar biasa, yang harus selalu tumbuh, berkembang, dan selalu ada di dalam jiwa kita. Secara sederhana namun penuh dengan makna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan hubungan antara iman dan takwa dalam sabdanya, al-imanu uryanun, walibasuhu taqwa, wa zinatuhul haya, wa samratuhu al-ilmu. Rasulullah gambarkan iman itu seperti tanpa busana, dan pakaiannya adalah takwa.
penghiasnya adalah rasa malu dan buahnya adalah ilmu. Badan yang tanpa pakaian tentu kurang sempurna. Apabila kita lihat di luar sana, tentu kita sebut dia orang gila. Dan pakaian bagaimanapun bagusnya, jika tidak ada badan yang cocok untuk mengenakannya, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula keimanan yang tidak diwujudkan dengan ketakwaan kurang sempurna, dan ketakwaan yang tidak dilandasi dengan keimanan tidak ada artinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada keimanan, maka buktikanlah dengan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa kita yang mengaku beriman harus membuktikannya dengan ketakwaan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita adalah manusia yang secara harkat martabat kedudukan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak keturunan Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dengan rizki yang baik, dan kami unggulkan mereka dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya dengan keunggulan yang nyata. Yang jadi pertanyaan para hadirin sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan kita sebagai manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Yang menjadi salah satu jawabannya adalah hal ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia Allah berkehendak supaya menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dan sudah barang tentu para hadirin sekalian, manusia yang akan mampu mengemban suatu fungsi khalifah di muka bumi ini tiada lain dia yang memiliki iman dan takwa di dalam dirinya. Tetapi kita harus betul-betul menyadari bahwa tantangan zaman begitu mengerikan, di mana pada saat ini tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Menjamurnya berbagai media komunikasi yang memberikan nilai positif di satu sisi, tetapi di sisi yang lain justru berdampak pada krisis adaptasi, di mana pemuda kita tidak mampu memfilterisasi berbagai macam budaya barat. Ketika orang barat berjudi, pemuda kita banyak yang terlena minimal dengan permainan gapleh dan remi. Ketika orang barat terjerumus kepada pergaulan bebas, seks bebas, pesta minuman keras, pemuda kita pun banyak yang terjerumus kepada pergaulan bebas seperti seks bebas dan pesta minuman keras. Yang paling besar dan mendasar, krisis adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, buas, bahkan lebih buas daripada binatang buas. Begitu bosan kita mendengarkan berbagai macam kasus pembunuhan, kasus pelacuran, kasus pencurian, kasus pembegalan, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Yang salah satu penyebabnya adalah di mana pemuda kita, masyarakat kita tidak mampu melakukan filterisasi terhadap budaya barat yang masuk ke negeri ini. Maka dari itu kita berkewajiban untuk mengadakan program perubahan. Minimal kita berupaya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari jurang kehancuran. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah
wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras, yang senantiasa, yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yang bernama Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan daripada kata ku anfusakum wa ahlikum naro, bahwasanya kita semua berkewajiban untuk mengajarkan, mendidik keluarga kita supaya mereka tahu, mau dan mampu untuk melaksanakan berbagai macam ajaran Islam sehingga keluarga kita selamat dari jurang kehancuran. Maka dari itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita mampu untuk menjaga iman dan takwa di tengah tantangan zaman ini. Yang pertama adalah kokohkan akidah kita sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mari kita berupaya untuk senantiasa melaksanakan berbagai macam syariat karena Allah memberlakukan syariat untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, marilah kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Rasulullah telah mencontohkan kepada kita semua yakni akhlakul azimah, yang artinya adalah di mana Rasulullah senantiasa berbuat baik walaupun kepada mereka yang pernah berbuat buruk kepadanya. Sehingga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Yang keempat, marilah kita tanamkan di dalam diri kita prinsip ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Yang kelima adalah marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah pernah berwasiat kepada para sahabat, taraktu fikum amraini lang tadiluma in tamasaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabiyyih. Telah aku tinggalkan 2 pusaka yang jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, engkau tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnah nabinya. Sehingga para hadirin sekalian rahimakumullah, apabila kita berupaya untuk melaksanakan dan istiqomah terhadap 5 hal tadi, maka kita tidak akan hancur walaupun badai sekularisme menggempur. Kita tidak akan rusak walaupun badai kapitalisme menabrak. Dan kita tidak akan tumbang walaupun badai liberalisme menerjang. Tetapi walaupun demikian, bukan berarti kita harus menghindari berbagai macam teknologi yang berkembang pada saat ini. Maka dari itu pesan saya di akhir khutbah ini, marilah kita bergaya tetapi harus sesuai dengan syariat agama. Marilah kita menggunakan berbagai macam teknologi tetapi harus dengan hati-hati. Dan marilah kita jaga hati ini, karena hati ini adalah tempat cahaya ilahi Rabbi. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran yang berharga dari apa yang tadi disampaikan. Kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iman dan takwa, bahkan meningkatkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimussalah.